Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada malam ke-20 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maidonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku Panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah besok akan diadakan kembali buka bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu kami memohon kesediaan Bapak Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama yang sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut: Jalan Melati Raya, Jalan Bonfil Raya, Jalan Melati 4, Jalan Melati 5 belakang, dan pinggir kanal. Dan juga terima kasih kepada Apotek Hikmah karena telah menyuguhkan 15 air dos. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka puasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan donasi ke rumah jamaah. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Laporan keuangan Amalia Ramadan Masjid Ar-Rahman Kompleks Maidonet. Jumlah saldo kas Amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp5.397.000. Jumlah kotak amal masuk pada malam 19 Ramadan tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp380.000. Dan penerimaan sumbangan melalui amplop Ibu Haji Andi Beste sebesar Rp250.000. Jumlah saldo kas Amalia Ramadan Masjid tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp6.027.000. Pengeluaran operasional tarawih sebesar Rp300.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp300.000. Dan jumlah saldo kas Amalia Ramadan sampai dengan malam hari ini sebesar Rp5.727.000. Penyampaian ketiga, panitia amil zakat 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maidonet menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan zakat sedekah. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penjara Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Ahmad Rizal Shum MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dan menjadi pada imam tarawih pada malam ini yakni Al-Ustaz Darwis SPD. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil amin. وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون رحمكم الله. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam ke-20 bulan suci Ramadan. Ini menandakan kita berada di 2/3 bulan suci Ramadan, artinya tinggal sepertiga bulan suci Ramadan lagi akan kita jalani puasa dan ibadah di malam harinya. Tentu persoalan keagamaan ini, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini berlandaskan pada semangat euforia ataupun girah kita dalam beribadah. Datang bulan suci Ramadan seakan-akan memompa iman kita. Di awal-awal luar biasa jamaah yang awalnya sebelum datang bulan suci Ramadan tidak pernah datang ke masjid, datang bulan suci Ramadan semua berbondong-bondong datang ke masjid. Yang sebelumnya malas membaca Al-Quran, jangankan membaca, melihatnya atau membukanya saya jarang sekali. Tetapi datang bulan suci Ramadan tiba-tiba kita khatam berkali-kali. Begitu pula orang yang jarang sedekah, datang bulan suci Ramadan rajin sedekah. Itulah dahsyatnya bulan suci Ramadan. Ini pada berlandaskan dalil yang mesti kita jaga. Karena kenapa? Fattaqu syahrul Ramadan innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwa wa kadzalika as-sayyi'at. Sesungguhnya ini fattaqu syahrul Ramadan, jagalah bulan suci Ramadan. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu tudha'afu fihi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma la tudha'afu fi ma siwa, dan tidak dengan bulan yang lain. Sampai di sini dulu. Orang melakukan amal ibadah karena dilipat gandakan pahala. Di sisi lain, ulama kita mengatakan innama sumya Ramadan fa inna lahu yarmiduz dzunub ay yahriquha min a'malis shalihat. Dikatakan bulan suci Ramadan yaitu menghanguskan dosa-dosa atau membakar dosa-dosa kita dengan amalan soleh. Maka banyak amalan ibadah, intinya bulan suci Ramadan apa? Menghanguskan dosa-dosa. Disuruh jaga bulan suci Ramadan dengan amalan soleh. Tetapi di kalimat terakhir tersebut adalah wa kadzalika sayyi'at. Kalau kebaikan kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika sayyi'at, maka begitu pula keburukan. Ini banyak orang yang lalai, berbondong-bondong melakukan kebaikan tetapi maksiat jalan. Dia tidak berpikir bahwa kalau engkau namanya bulan suci Ramadan dan engkau nodai kesucian bulan suci Ramadan dengan ghibah, dengan melakukan maksiat, melihat yang bukan haknya, melihat yang haram, pergi atau mendengarkan yang tidak seharusnya kita dengarkan, berjalan yang seharusnya tidak mesti kita jalan kepada hal-hal yang maksiat, maka hal ini bisa saja dilipat gandakan dosa kita di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita tidak menghargai kemuliaan kesucian bulan suci Ramadan. Ini mesti kita garis bawahi. Persoalan keimanan kita ini, iman yang meningkat itu juga istilahnya ragib ilal khair, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta atau semaunya ataupun seenaknya saja kita melakukan kebaikan. Kenapa? Memang a'malus salihati, melakukan amalan soleh itu cakupannya luas. Tetapi mesti kita bedakan, ada yang namanya ilmu fikih, ada syarat-syaratnya.
Seperti ini pernah kejadian. Datangnya bulan suci Ramadan. Wah, luar biasa amalan ibadahnya. Kenapa? Amalan-amalan sholat sunnah dia kerjakan. Sholat sunnah rawatib dia kerjakan semua. Bahkan sholat sunnah ba'diyah subuh dia kerjakan. Kenapa? Karena datang bulan suci Ramadan baru datang ke masjid. Setelah sholat subuh dia sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Seharusnya tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Karena semangatnya beribadah, mau melakukan ibadah, melakukan saja ibadah semaunya, sampai-sampai tidak ada dalilnya dia kerjakan. Padahal ada pengharaman ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita bahas sedikit masalah ilmu fikih karena tentang keimanan dan keilmuan ini. Ya. Ini mulai dari bangun sahur dulu kita tahajud. Ini kita bangun mungkin ada yang bangun jam 3, ibu-ibu masak. Ya. Ada yang bangun setengah 4, mau masak mungkin dipanasi mami makanan tak. Itu kalau bangun usahakan dulu sholat sunnah tahajud. Ya. Bangunkan, yang duluan bangun siapa? Bapak atau ibu? Seharusnya yang bangun duluan bapak, jangan ibu. Ini kayaknya terbalik, ibu-ibunya bangun cepat supaya masak. Nah, seharusnya yang paling bangun duluan itu bapak. Bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita, kemudian apa? Sholat sunnah tahajud. Itulah faedahnya kenapa kita disuruh sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Nah, kenapa sahur itu diakhirkan? Nah, karena sebelum sahur itu upayakan untuk apa? Sholat tahajud. Bangun sholat tahajud. Kalau bisa 8 rakaat luar biasa. Kalau tidak sanggup 4 rakaat. Kalau tidak sanggup lagi minimal 2 rakaat tapi konsisten. Bangunkan anak kita, istri kita, luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Bangunkan sholat tahajud, apalagi 10 malam terakhir. Was-was, kenapa? Jangan sampai kita orang paling rugi. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Jangankan kita mengatakan bahwa malam-malam ganjil, jangan. 10 malam terakhir gaspol. Kenapa? Amalan kita, amalan tahajud, kencangkan memang sabuk pengaman sebagaimana Rasulullah. Di 10 malam terakhir Rasulullah tidak tinggalkan itu masjid. Bahkan sampai-sampai jangankan persoalan siang, mulai dari pagi, siang, sore, malam, begadang di masjid terus Rasulullah. Diantarkan makanan. Kenapa? Karena niatnya itikaf. Tapi kalau kita yang kerja, jangan tinggalkan kewajiban tak sebagai kepala rumah tangga itu mencari nafkah untuk keluarga. Jangan sampai mau ke itikaf baru tinggalkan urusan anunya, urusan kewajibannya juga sebagai kepala rumah tangga. Nah, ini kalau Rasulullah ya. Kemudian kenapa dengan sholat sunat tahajud tersebut kita bangunkan istri kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Setelah sholat sunnah tahajud baru sahur. Sahur itu tidak mesti dengan makanan berat. Walaupun dengan hanya 3 biji kurma atau air putih. Biasanya kalau saya pribadi Bapak sekalian, kalau sudah makan malam tidak sahur itu makanan berat, atau kalau tidak makan malam ya sahurnya makan berat. Itu kan beda-beda orang. Setelah sholat sunat tahajud dan sudah sahur, usahakan jalan ke masjid itu atau ada waktu-waktu kita itu beristighfar, mohon ampun sama Allah. Itulah sering kita dengarkan doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Karena yang diharapkan di bulan suci Ramadan itu adalah apa? Ampunannya Allah, supaya diampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai kita berharap saya mau masuk surga dengan amalan ibadah yang saya kerjakan di bulan suci Ramadan. Oh tidak, yang perlu kita minta sama Allah itu diampuni dosa-dosa tak. Banyak ibadah tak, tapi dosa tak lebih banyak. Kira-kira bagaimana? Lebih baik dikurangi itu dosa tak, ibadah tak mungkin biasa-biasa saja, tapi dosa tak diampuni terus, kita istighfar terus, mohon ampun. Tetapi yang luar biasa, amalan ibadah meningkat, ampunannya Allah selalu kita harapkan. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita ini terlalu banyak. Jangankan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, justru penceramah itu lebih banyak dosanya. Kenapa? Jangan sampai dia bicara seperti ini tapi dia tidak kerjakan. Wa iyazubillah. Ini banyak ya. Dia tidak mengatakan wah, tapi tetap muliakan ustaz. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu agama, muliakan mereka dengan ilmunya. Jangan kita menghina ustaznya atau gelarnya. Bisa saja orang melakukan itu karena kepribadiannya. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Nah, ini setelahnya itu kita sholat sunnah qabliyah subuh. Kenapa dengan qabliyah subuh? Raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu
pahalanya lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Yang ini luar biasa jemaah sekalian. Sesudah sholat subuh itu biasa masjid-masjid itu kultum atau kajian subuh. Seperti di masjid kami itu 3 kali ceramah tarwih, kajian subuh sampai syuruk, kemudian ceramah zuhur lagi 3 kali sampai namentong rajin mendengarkan ceramah. Kenapa dengan ceramah tersebut? Karena kita mendengarkan ceramah seperti ini di Sulawesi Selatan hanya ada di sini. Ya, di Jawa jarang sudah sholat sunnah ba'di Isya langsung sholat sunnah tarwih. Kita di sini masya Allah luar biasa karena pedulinya terhadap kemaslahatan umat dengan apa mendengarkan ceramah seperti ini. Duduk dengan mendengarkan kajian seperti ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat semalam suntuk. Ini luar biasa pahalanya. Kenapa? Dengan mendengarkan, karena dengan ilmu itu kita bisa melakukan amalan kebaikan yang lebih sempurna. Jangan sampai semangatnya luar biasa ibadah tapi ilmunya ya nonsense. Ayyuhal muslimin rahimakumullah, itu tadi kita mendengarkan kajian, ada juga yang mendengarkan kajian, ada juga yang tidak. Tapi usahakan duduk dulu sampai syuruk. Syuruk itu kurang lebih jam 6:08. Tapi itu baru terbit matahari. Yang perlu kita perhatikan adalah banyak masjid-masjid sekarang dia melaksanakan sholat sunnah syuruk pada saat jam pas naiknya matahari. Padahal itu tidak boleh. Ada dalil pengharaman, tidak boleh sholat sunnah pada saat jam syuruk itu naiknya matahari. Kenapa? Karena seakan-akan kita menyembah matahari. Karena pas terbit kita sholat sunnah. Dalil pengharamannya ini jelas. Banyak orang melaksanakan sholat sunnah syuruk padahal dia mau melakukan amalan sunnah syuruk. Kenapa? Karena pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Kalau raga kita tidak bisa pergi haji dan umrah dengan biaya 30 juta sampai 35 juta, seperti Ustaz ini belum bisa pergi umrah, mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa pergi umrah. Amin. Pahalanya haji dan umrah. Kalau kita tidak sempat ke sana, minimal kita setiap hari bulan suci Ramadan ini pahala haji dan umrah dapat kita dapatkan. Duduk-duduk sebentar, ya kurang lebih 30 sampai 45 menit mengaji atau zikir atau salawatan sampai pada saat tersebut jam 6:08, tunggu 15 menit setelahnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 5 menit setelah syuruk baru sholat sunnah syuruk. Ada juga yang mengatakan 15 menit baru sholat sunnah syuruk. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa jam berapa maghrib di situ maka sholat sunnah syuruk pas juga jam 6 lewat berapa sekian. Kalau 6:18 maka syuruknya jam 6:18. Nah, itu. Tetapi ada juga yang tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena memang ada sholat sunnah awal duha. Ya, dia lebih memilih sholat sunnah awal duha ya. Semua orang berbeda-beda pendapat. Tetapi ada memang persoalan syuruk ini ada hadisnya. Cuman derajat hadisnya hanya pada derajat hasan, bukan sahih, hasan. Tapi masih bisa dikerjakan amalan tersebut. Hanya saja ini kita berbagi persoalan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian pernah ini kejadian Bapak Ibu sekalian. Beberapa malam di malam kedua bulan suci Ramadan ada jamaah. MC-nya langsung naik. Sudah sholat Isya langsung naik. Persilahkan ustaznya untuk naik ke mimbar untuk ceramah. Padahal kemudian ada pengurus masjid naik lagi. Baiknya MC kalau mau menyuruh ustaz atau mempersilahkan ustaz untuk naik ke mimbar, usahakan sholat sunnah ba'di Isya dulu. Wah, setelah sholat tarawih ada percekcokan sedikit. Kenapa? Karena katanya kalau mau menegur orang jangan di khalayak ramai, minimal face to face, berduaan. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa memang persoalan sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tarawih itu harus diperjelas. Kedudukan sholat sunnah rawatib itu lebih tinggi daripada sholat sunnah tarawih. Ya. Sholat sunnah rawatib itu kedudukannya lebih tinggi. Jangan sampai sholat sunnah tarawih setiap malam, tetapi sholat sunnah rawatib kita tidak jaga. Yang mana sholat sunnah rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dan lebih tinggi mana lagi? Sholat sunnah witir. Jaga sholat sunnah witir kita. Lebih tinggi derajatnya daripada sholat sunnah tarwih. Ada orang Bapak Ibu sekalian sholat sunnah tarwih, tapi sudah tarwih langsung pulang, tidak mau witir. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Man qama ma'al imam, barang siapa yang berdiri sama imam, bersama dengan imam hatta yang sharif, hingga akhirnya kutibat lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya pahala
sholat semalam suntuk. Itu usahakan kalau berdiri sama imam, sholat isya, sholat tarwih, sampai sholat witir, jangan tinggalkan. Kalau ada 8 rakaat ya selesaikan. Kalau 20 rakaat selesaikan sampai 20 rakaat. Kalau tidak sanggup 20 rakaat, cari memang bikin masih 8 rakaat. Apa susahnya? Ya. Supaya apa? Didapatkan pahalanya seperti pahala sholat semalam suntuk. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Nah, itu persoalan fikih-fikih yang dasar. Saya lihat ini sudah 16 menit, 17 menit. Biasanya orang ceramah itu 15 menit. Nah, harus sudah mengantuk atau apa, sudah banyak keluh kesahnya. Ya, kita lanjut sedikit. Ya, persoalan-persoalan tadi mengenai sholat sunnah rawatib yang mestinya kita jaga, kemudian amalan-amalan yang mestinya kita perhatikan di bulan suci Ramadan adalah carilah amalan yang ringan kita kerjakan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 malam terakhir ini. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Minimal setiap malam datang ke masjid niat iktikaf walaupun hanya sebentar. Kedua, usahakan setiap malam baca surah Al-Ikhlas atau setiap hari ini surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? 1 kali baca surah Al-Ikhlas sama seperti kita seperti membaca Al-Quran. Dan memang hadisnya ada. Hadisnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha, diberpesan kepada Rasulullah, amalan apa yang saya harus kerjakan sebelum tidur? Ya, termasuk baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Bahkan di azkarus sabah, zikir pagi, zikir petang, itu Bapak Ibu sekalian, karena di zikir pagi itu banyak. Ada dari Hasan Al-Banna, ada dari Ratibul Haddad, semua itu zikir. Kalau NU Ratibul Haddad, kalau yang biasanya itu ada Hasan Al-Banna, atau masih ada kalau Soleh itu biasanya ada juga zikirnya yang lebih runut. Nah, kesemuanya itu adalah apa yang dibaca. Ayatul Kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ada di buku zikir pagi dan petang itu yang kecil-kecil. Kalau ini kita baca, insya Allah dijaga dari diri kita dari mara bahaya. Apalagi dengan baca ayatul kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca lagi subhanallah bihamdi adada khaliq wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Banyak zikir-zikir di dalamnya. Pahalanya itu luar biasa jemaah sekalian. Kalau tidak sanggup kita baca semua, minimal baca yang 4 itu. Yang mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Baca lagi apa? Subhanallah bihamdi adada khaliqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca apa lagi? Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad. Nah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal itu kita terapkan setiap hari. Ya, kalau tidak sanggup kesemuanya karena mungkin banyak kerjaan, minimal yang ringan-ringan. Atau kalau tidak bisa hafal atau tidak ada bukunya, baca Al-Ikhlas 3 kali setiap hari. Itu saya. Kenapa? Pahalanya luar biasa jemaah sekalian. Ya, ini kalau kita terapkan, insya Allah mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu bisa menjadi asbab amalan ibadah kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai bila ustaz Al-Ikhlas disuruh dibaca, tidak mesti dihatamkan Al-Qur'an. Jangan salah paham. Itu hanya kepada kita mungkin dirutinkan setiap malam. Kenapa? Karena mungkin karena kesibukan, tetapi tetap niatkan hatamkan bacaan Al-Qur'an kita. Apalagi niatkan yang apalagi 10 malam terakhir ini usahakan sedekah. Kalau tidak bisa 100.000, 1 juta mau. Kalau tidak bisa lagi 2 juta mau. Nah, tapi tidak dilihat dari nilainya. Ada orang kaya 1 miliar uangnya, tapi dia sumbang cuma 1.000 rupiah. Wah, lewat gitu. Nah, usahakan misalkan itu dari segi keikhlasan kita. Berapapun yang kita sumbangkan, kalau 1.000 ikhlas, itu tomo. Tapi usahakan setiap hari sumbang. 10 malam terakhir ini menyumbang kita terus. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 terserah, pokoknya sumbang terus. Lewat terus di nota ini, celengan, sumbang terus. Atau mungkin ada orang yang membutuhkan, sumbang. Apalagi ada guru mengaji, kasih. Karena ini juga di depan ini guru mengaji, sudah 10 tahun mengabdi. Kenapa dengan guru mengaji? Nah, ini banyak dalilnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik mereka yang mempelajari Al-Qur'an, mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Kebetulan sini sebenarnya ada jamaah saya di masjid di Hertasning. Kebetulan kami punya rumah Quran Al-Ikhlas Hertasning. Itu ada santrinya sampai digratiskan, bahkan disekolahkan, itu dibiayai, dan mereka itu khusus untuk kaum duafa dan yatim piatu. Nah, termasuk itu
Salah satu jihad kita bagaimana melihat santri-santri membumikan Al-Quran. Termasuk di sini kalau misalkan ada TPQ-nya luar biasa. Kenapa? Itu kalau kita mendukung kegiatan-kegiatan Al-Quran, insya Allah berkahnya ada kepada kita semua, kembali kepada diri kita. Jangankan datangnya bulan suci Ramadan itu karena adanya turunnya Al-Quran. Rasulullah itu karena adanya Al-Quran, mukjizatnya kepada Rasulullah. Jadi Al-Quran itu luar biasa, apalagi kita yang mendukungnya, insya Allah akan kembali dampaknya kepada kita. Darinya itu, mari kita mendukung berbagai program-program Al-Quran, walau dengan beberapa menginfakkan harta kita, seperti mesin TPQ, dukung. Atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran, insya Allah itu akan berdampak kepada kehidupan kita di dunia hingga akhirat kelak. Ayuhal muslimin rahimakumullah, ini sudah 21 menit, saya sudah terlewat ini. Padahal seharusnya 20 menit. Ya, mungkin yang sempat saya sampaikan, segala kebaikan yang saya ucapkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan yang saya ucapkan itu dari diri saya pribadi. Mohon maafkan kalau ada yang salah ucap atau ada yang tersinggung. Wabillahi taufiq was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.